Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bisa menangkal corona tidak hanya secara eksternal, yaitu selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang tidak kalah penting agar COVID-19 ini tidak menginfeksi tubuh kita adalah dengan menjaga internal atau tubuh kita dengan salah satunya mencukupi asupan vitamin. Nah, kita langsung tanyakan kepada ahli nutrisi, ada Dr. Tan Sotien di sini mengenai pentingnya vitamin untuk menjaga stamina tubuh dan menangkal corona. Sudah tersambung melalui sambungan Skype di Selamat Pagi Indonesia. Halo Dr. Tan, selamat pagi. Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Dr. Tan, senang sekali bisa berbincang lagi bersama Dr. Tan di sini. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dok, ini kan pandemi sudah berkepanjangan ya. Mungkin sebagian dari masyarakat sudah ada yang kendor ataupun lupa dan harus diingatkan kembali apa saja asupan nutrisi yang penting selama pandemi yang kita tidak tahu nih masih sampai kapan. Nah, sebenarnya kalau untuk vitamin, apa saja sih vitamin yang kita tidak boleh lepas sehari-harinya, Dok? Ya, sebelum bicara soal vitamin, saya ingin membicarakan tentang hal-hal yang barangkali kita sudah lihat sehari-hari tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru kita rupanya sekarang nenggak vitamin. Dan adaptasi kebiasaan baru kita tidak ke pasar, tapi lalu kemudian tidak masak, tapi kemudian kita menggunakan jasa layanan antar yang memberikan kita makanan-makanan jadi yang dimasak dari luar sana. Jadi kalau menurut hemat saya yang disebut dengan vitamin, terutama bagi kalian yang belum pernah kena COVID-19, yang belum mendapat instruksi dari ahli kesehatan, dari dokter, belum pernah dirawat, amit-amit jangan ya. Jadi coba masukin vitamin-vitamin itu dari makanan sehari-hari, dari makanan utuh. Karena apa? Kalau kita makan makanan utuh, jadi gini, makanan utuh itu artinya dari sayur, dari buah. Karena apa? Yang kalian dapatkan kalau dari makanan utuh itu bukan satu atau dua jenis vitamin spesifik. Seperti kalau misalnya Mariang nenggak vitamin C, kan cuma dapat vitamin C doang. Vitamin E cuma dapat vitamin E doang. Tapi kalau misalnya Maria makan cabai buat bumbu misalkan, lalu kita makan jambu klutuk, kita makan sayur, kita makan buah yang lain, maka di dalam satu jenis buah aja itu ada ratusan mineral, ratusan vitamin, dan segala macam kebaikan dari serat itu terkandung di dalamnya. Jadi kami selalu menganjurkan orang-orang yuk kembali makan makanan utuh. Gitu loh. Jadi itu sebabnya kenapa saya ingin sekali menghimbau kepada mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuat pangan rakyat menjadi murah dan terjangkau. Ini adalah momennya. Karena bangsa Indonesia kelihatannya harus lebih banyak makan sayur dan buah untuk mengejar ketinggalan kita dari Riskesdas kita 2018 yang angkanya jelek banget dengan konsumsi buah dan sayur. Begitu. Nah, makanan utuh apa yang bisa kira-kira menggantikan asupan vitamin yang penting di kondisi pandemi seperti saat ini? Maksudnya kan ada banyak nih dok, sayur dan buah-buahan. Mungkin masyarakat tidak bisa kalau harus memakan semuanya setiap hari gitu. Nah, jadi mungkin apa sayur dan buah yang kalau bisa tidak ditinggalkan sehari-hari, kita konsisten memakan itu? Persis. Jadi kita menggunakan istilah disebut dengan keberagaman pangan. Makanlah makanan yang beragam, maka Anda akan mendapatkan berbagai macam jenis vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Kita ngomong satu-satu, barangkali infografis bisa naik ya. Saya kemarin udah mempersiapkan bicara tentang vitamin C. Sebetulnya lebay juga kalau kita nenggak suplemen sampai ribuan miligram dengan segala macam harga yang mahal. Saya punya prinsip bahwa hidup sehat itu murah, yang mahal itu kalau sakit. Padahal kebutuhan vitamin C sesungguhnya kalau Anda masih sehat, maka kita membutuhkan sekitar 75 sampai 90 mg saja. Ya, dan antioksidan itu dikenal sebagai, vitamin C dikenal sebagai antioksidan dan tugasnya adalah membersihkan yang disebut dengan spesies oksigen reaktif. Nah, memang vitamin C kita gunakan di klinik. Nah, tolong diingat pada kasus-kasus klinis. Karena apa? Dari penelitian sepanjang pandemi COVID-19 ini, kita mempunyai begitu banyak jurnal tiba-tiba masuk berhamburan. Salah satunya adalah dari penelitian dari Shakur di tahun 2020 ini, dia mengatakan bahwa vitamin C yang diberikan secara intravena itu akan meningkatkan oksigenasi indeks. Jadi, dan yang kedua adalah rawat inap pasien di dalam kamar isolasi, di dalam perawatan rumah sakit, itu menjadi berkurang 7,8%. Ya, jadi lalu kemudian juga menurunkan angka kematian 30% dengan pemberian 1.500 mg vitamin C intravena selama 6 jam. Tetapi kita tidak bisa melihat bahwa keuntungan vitamin C itu di dalam bentuk tablet-tablet, suplemen-suplemen
dalam keadaan kita masih berkeliaran di luar sana. Jadi tidak benar bahwa yang disebut dengan vitamin C itu menggantikan yang disebut dengan sayur dan buah. Karena risikonya bagi kita yang masih berkeliaran di sebelah sana adalah nomor satu, Maria. Orang kadang-kadang mengandaikan gue gak minum vitamin nih, artinya gue imun, gue jadi sehat. Akhirnya apa? Protokol kemudian kendor ya. Gaya pakai masker tapi nggak dicuci ya. Lalu kemudian masih berkerumun, lalu tidak mencuci tangan dan sebagainya. Iya Maria. Nah, tapi boleh nggak sih dok, kadang kita menambah asupan nutrisi kita dari buah dan sayuran utuh yang tadi dokter katakan dengan vitamin juga begitu? Mungkin kalau kita merasa kurang atau apa, kita menambah asupan vitamin C atau vitamin B atau zinc dan sebagainya? Boleh-boleh saja, tapi saya selalu menggunakan usul bahwa tolong konsultasikan kepada dokter yang paham. Ya, sebab apa? Kadang-kadang yang kalau kita butuhkan cuma sedikit, kita masukinnya kebanyakan, maka yang kita takutkan adalah misalnya Anda masukin vitamin C nih 1000, 1500, 2000, 3000, 3 kali 1 sehari. Yang terjadi adalah vitamin C itu juga sendiri adalah mempunyai metabolit. Nah, yang kita takutkan adalah dia sendiri menjadi ROS, menjadi reaktif oksigen spesies. Nah, kalau Anda tidak mempunyai antioksidan yang lain, maka vitamin C ini akan menjadi mukul belakang istilahnya. Makanya ada beberapa sampai orang gitu yang ya, Dok. mengatakan, Baik. nah, makanya dia mengatakan, dok saya minum vitamin C kok jadi sariawan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau begitu apa saja nih yang harus kita pilah dan pilih di masa pandemi yang masih berkepanjangan ini. Masih bersama Dr. Tan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Ya, masih membahas mengenai asupan nutrisi yang penting dan juga vitamin di tengah pandemi COVID-19. Masih bersama Dr. Tan di sini. Dok, kita sekarang langsung bicara mengenai sumber-sumbernya yang bisa kita dapatkan yang terbaik untuk tubuh kita, yang kita harus konsumsi konsisten setiap hari di masa pandemi ini. Baiknya seperti apa, Dok? Ya, seperti yang udah kita bisa lihat di dalam infografis bahwa vitamin C itu banyak beredar di dalam makanan kita sehari-hari. Mulai dari jambu klutuk, dari paprika, kita punya kiwi, ada pepaya, ada jeruk manis, semua ada yang di tanah air kita. Lalu vitamin yang berikutnya tentu saja yang tidak boleh kita tinggalkan adalah yang namanya asam folat. Nah, berbagai macam vitamin B kompleks ya. Vitamin B9 atau folat itu mempunyai suatu penelitian yang sangat spesifik terutama pada ibu-ibu yang sedang hamil, dan ternyata wanita hamil yang terkena dengan COVID-19 apabila mendapat suplementasi asam folat sekaligus bukan hanya sekedar mencegah cacat lahir bernama spina bifida, tetapi mencegah risiko rawat inap yang terlalu lama di dalam rumah sakit. Nah, sumber asam folat yang kita miliki tentu saja kita punya banyak sayuran hijau, antara lain adalah asparagus, kita punya bayam, kita juga punya edamame. Jadi yang kita ngeri adalah apabila Anda minum vitamin dalam bentuk tablet, tapi kebiasaan ngaco nggak pernah berubah. Seperti misalnya yang saya dengar justru ada orang merokok 15% lebih tinggi di zaman pandemi di Indonesia. Ini sedih banget Maria. Jadi kebiasaan makan makanan kepasan, pesan-pesan makanan-makanan di luar sana jajan-jajan, tetapi Anda masih mengkonsumsi vitamin. Jadi ini nggak imbang gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau Anda mendapatkan makanan yang sehat itu aja ya. Lalu vitamin D juga demikian. Vitamin D itu sekali lagi akan membuat Anda tidak mendapatkan rawat inap yang terlalu lama di rumah sakit. Penelitiannya sudah banyak, Anda bisa baca di infografis. Baik. Dan kita juga bisa sebenarnya mencari sayuran, mengolahnya dengan baik. Banyak sekali informasi yang tersedia di dunia digital ya, di online saat ini. Oke, Dokter Tan, yang terakhir mungkin untuk anak-anak dan khususnya mungkin balita dan juga bayi ini kan mereka memang tidak bisa mengkonsumsi suplemen begitu ya. Kalau orang dewasa masih bisa ada tambahan di situ. Meskipun baiknya menggunakan sayuran dan buah utuh seperti yang tadi dokter katakan. Tapi kalau untuk anak-anak dan juga bayi itu bagaimana ya dok untuk di tengah pandemi seperti ini menjaga nutrisi dan imunitasnya? Ya, dari teman-teman sejawat spesialis anak juga mengatakan bahwa ternyata memang kita mempunyai klaster keluarga. Dan salah satunya adalah anak-anak diam-diam itu menjadi super spreader. Itu di luar negeri juga demikian. Jadi nomor satu adalah terutama kalau Anda masih mempunyai bayi yang sedang menyusu. Jangan pernah putuskan air susu ibu. Air susu ibu itu berharga banget karena di dalamnya ada antibodi. Jadi apabila ibunya dirawat, bahkan ibunya sedang sesak, usahakan untuk bisa memerah air susunya. Lalu kemudian berikan kepada bayi. Tidak menggunakan dot, tapi usahakan dengan menggunakan cupping atau dengan sendok. Jadi sekali lagi, rantai air susu ibu tidak boleh lepas untuk bayi yang sedang dalam proses menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, bagi anak-anak yang masih balita, anak-anak SD, coba ajarkan mereka untuk makan makanan utuh sekali lagi. Hindari kebiasaan jajan. Biasanya kalau sore-sore
mereka itu suka pakai masker basa-basi, ya anak kecil sulit sekali disuruh diajar pakai masker. Lalu mulai keluyuran, karena apa? Mereka jenuh di rumah dan mulai mencari makanan kemasan. Jadi usahakan untuk anak-anak Anda tidak makan makanan kemasan. Bikin es buah sendiri, bikin es mambo dari buah, seperti itu. Terima kasih Maria. Baik, terima kasih Dokter Tan. Semoga perbincangannya bermanfaat dan saya yakin memang bermanfaat. Dokter Tan Shotyan, ahli nutrisi dan gizi, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia.